wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan Bapak Ibu kekuatan iman hingga ringan langkah kaki menuju masjid. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis Bapak Ibu, di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sungguh salah satu yang aku takutkan atas kalian, kata Rasulullah, sepeninggalku adalah ujian terhadap keindahan harta dunia untuk kalian. Saat itu hiasan dunia sedemikian meluap dan memberi kekayaan umat yang tidak terhitung. Itulah yang menyebabkan rusaknya agama kalian jika kalian tidak mewaspadainya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan yang lain. Kekhawatiran Rasulullah ini kalau sempat harta dunia sudah begitu mudah didapatkan, meluap sumber-sumber kekayaan. Dan ini bukan terjadi pada saat sekarang saja, Pak, yang dikhawatirkan Rasulullah ini. Jauh sebelum ini juga fitnah kekayaan ini sudah banyak menghancurkan orang. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 76, Pak, di situ dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaum Musa. Dari ayat ini kita tahu, Bu, ternyata Qarun ini termasuk awalnya umat Nabi Musa alaihissalam. Dia pedagang, dia soleh, sampai dia digelari munawir, orang yang bercahaya. Itulah taatnya Qarun itu. Dan dia juga sepupu Nabi Musa alaihissalam. Berdagang lancar, rajin ibadah, rajin baca kitab Taurat, suaranya bagus, sayang Nabi Musa sama dia. Suatu ketika mintalah dia kepada Nabi Musa, Bu, Musa, doakanlah aku menjadi pedagang yang sukses. Kalau sukses aku besok kan berarti juga untuk orang lain. Karena Nabi Musa merasa dia orang soleh, Bu, didoakanlah oleh Nabi Musa. Jadi dari sini kita lihat, Bu, ya, bahwa berdoa minta kaya itu sengaja Allah kadang tidak mengayakan kita, Pak, walaupun kita sudah banyak berdoa. Bukan karena Allah benci, Allah sayang sama kita. Tahu Allah ini bakal berubah kalau kaya. Karena dari zaman dulu itu orang soleh ketika miskin, Pak, kalau udah kaya dia rata-rata berubah. Jarang kita mendengar dia dulu dia miskin tuh soleh, setelah dia kaya tambah soleh, jarang, Pak. Langka tuh. Yang adanya dulu waktu tidak kerja soleh, setelah kerja banyak rezeki mulai luntur kesolehannya. Nah, tuh, Bu, ya. Jadi didoakan Nabi Musa
sebab prasangka baik Nabi Musa, dia ini orang soleh, jadi kalau kaya pun insya Allah tidak masalah. Ternyata mulai naik usaha dagangnya sukses, uang mudah datang, banyak dia mendirikan bangunan-bangunan, disitulah dia mulai berubah. Ini yang dikatakan Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati. Dia berlaku zalim terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Nah, itulah banyaknya hartanya. Mulai dia tidak ikut lagi pengajian Nabi Musa. Jadi ini orang-orang yang sudah berhasil sukses secara duniawi itu, untuk sholat ke masjid aja itu dijadikannya mubazir waktu rasanya gitu Pak. Karena dia sibuk. Jadi sholat itu dianggapnya mengganggu. Atau kalau kita lihat hari Jumat tuh Bu ya, karena ibu-ibu mungkin tidak tahu, banyak yang masih main handphone ketika khatib di atas mimbar tuh. Saking tidak bisa ditinggalkannya dunia. Kadang ada orang baru habis sholat baru bukan zikir, langsung handphone yang dipegang. Nah, itulah fitnah dunia itu Pak. Makin kaya dia, asal Nabi Musa ada pengajian malah pawai dia Pak. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir Nabi visi Korun ini kalau dia keluar pawai itu Pak, pelayan 600 orang di bawah, 300 laki-laki, 300 perempuan. Kemudian ada 60 ekor onta yang membawa kuncinya selain manusia. Ditambah 4.000 binatang ternak. Jadi memang dipamerkan ya Pak. Banyaklah masyarakat waktu itu ngomong dia beruntung kalau awak ikut Korun. Nah, sampai gitu Pak. Kalau jadi karyawan Korun aja kaya kita, diikut Nabi Musa duit tidak ada. Nah, jadi Allah tahan rezekinya untuk para nabinya, bukan berarti Allah benci kepada nabinya, tapi karena sayang. Cuman manusia banyak yang tak tahu Pak. Diduganya kalau orang soleh miskin itu tanda pemalas, tidak mau berusaha. Allah sengaja menahan rezeki orang-orang baik supaya mereka tetap dekat kepada Allah. Nah, jadi cuman masyarakat awam deh enak jadi Korun, bisa beli apa aja, hidup kaya raya. Makanya banyak orang Bu, sering baca surah Al-Waqiah Bu, supaya kita tidak miskin-miskin. Sering sholat duha supaya kaya. Itu kalau tidak kaya tuh tidak duha lagi nanti. Kalau tidak tetap miskin baca surah Al-Waqiah itu berhenti dia. Padahal kekayaan itu tidak melulu masalah harta. Sehat badan kita ini Bu, kaya kita. Kata Rasulullah, ada yang kalian makan hari itu aman hidup kalian, itu udah dunia di tangan kalian. Orang baru pagi bangun baru udah berdenyut jantungnya sekarang Pak. Mau diperiksa lagi yang urusan ini lagi. Makanya dulu ada pengusaha karyawannya ribuan, loncat dia dari lantai 256. Bayangkan tuh. Kalau secara harta kan kaya tuh Pak. Bunuh diri dia Bu, heboh dulu tuh. Kalau tidak salah saya pengusaha India yang di Indonesia, Marimutu Manimaren, tuh loncat tuh Pak, kaya tuh Pak, banyak duitnya. Karena masyarakat awam nih kan dia duit tuh yang perlu dia Bu. Dia tidak penting dia ini masalah orang ini tidak taat agama atau apa, yang penting kalau kaya itu berarti kita berhasil. Dapat duitnya dari mana terserah. Kalaupun berdagang baik-baik, kita menganggap bukan Allah yang ngasih kita rezeki, karena kita hebat lah yang membuat rezeki kita itu datang menurut kita. Maju usaha kita bukan karena Allah, karena masakan kita enak.
makanya banyak dibeli orang. Padahal yang menjual makanan banyak Pak. Siapa yang mengantarkan orang itu ke kita? Tentu Allah, tidak mungkin yang lain. Setelah itu Pak, mulai dia menantang Nabi Musa. Kan diingati dia oleh Musa, kau tidak boleh gini Korun, ingat dasar kau dulu rajin beribadah. Kata Korun, aku lebih dimuliakan Allah daripada kau Musa. Buktinya aku dikasih Allah kaya, kau miskin. Kalau memang sayang Allah sama kau, seharusnya kau lah yang kaya. Buktinya aku yang dikayakan Allah berkat kerja keras aku. Kalau memang ingin membuktikan Musa, coba kita mubahalah. Nah, inilah sejarah mubahalah dulu. Bawa keluarga masing-masing, bawa umat masing-masing, bawa pengikut masing-masing, meminta kepada Allah dengan akhir doa, laknat Allah lah kepada orang yang memang tidak mulia di sisi Allah. Pertama dikasih oleh Nabi Musa kesempatan untuk Korun berdoa. Silahkan Korun, kau yang duluan. Kemudian apa kata Korun? Ya Allah, bila lebih mulia diriku di sisimu daripada Musa, laknatlah Musa dan pengikutnya. Ditunggu beberapa saat, tidak ada kejadian apa-apa Pak. Kata Nabi Musa, gimana Korun? Giliran aku lagi. Nah, mulai pucat Korun. Ya Allah, izinkanlah bumi dalam kekuasaanku hari ini, kata Nabi Musa. Kata Allah, diizinkan Musa. Wahai bumi, telanlah Korun dan pengikutnya sampai dengan mata kaki. Langsung ditelan bumi Pak. Oh bisa nih, akan uji coba tadi baru Pak. Baru kata Nabi Musa, telan sampai lututnya. Ada menangis lah Pak. Telan sampai perut, telan sampai dada, telan sampai leher. Tahan dulu bumi, biarkan Korun menyaksikan hartanya tenggelam. Baru harta dulu tenggelam Pak. Nampaklah sama dia. Sebentar Allah melenyapkan harta. Kita ingat kejadian tsunami, Bu, tidak sampai setengah jam habis, puluhan tahun orang menabung dibuatnya. Habis Pak. Jadi Allah itu karena sayang sama kita, terus dikasih Allah kita penderitaan. Allah ingin mengingatkan kita, baliklah kepadaku, baliklah kepadaku. Cuma kadang kita ini tidak sadar Bu. Ingat saya dulu orang sejahat-jahatnya dia Bu, tabrakan patah Pak, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tobatlah lagi Pak. Anda ini kan cobaan, siapa aja bisa kena. Itu tuh Pak kan. Tetap juga kekeh enggak. Kemudian sudah tenggelamlah Korun beserta hartanya. Sampai apa aja orang berjumpa di dalam bumi pasti disebut harta karun. Saking kayanya Korun itu. Nah, di Mesir itu Pak, 60 km dari Kairo itu ada namanya Buhairat Korun. Danau, sekarang udah jadi danau. Disitulah lokasi Korun ditenggelamkan. Dan Bapak tahu enggak kenapa Korun itu kaya betul dan setiap harta tenggelam itu disebut harta Korun. Panjang danau tempat Korun tenggelam itu Bu, 30 km. Itulah kekayaan Korun itu Pak. Lebar danau itu 10 km. 10 km itu Bu, dari sini sampai Kubang Pak. Itu lebarnya. Panjangnya 30 km dari sini sampai Minas. Itulah harta kekayaan Korun. Rasa belum ada orang membangun sampai seluas itulah kekayaan di bumi ini Bu. Sebentar Allah menenggelamkannya. Nah ini jangan sampai kita jadikan ibadah kita ini supaya kita kaya raya, supaya kita berhasil di dunia. Kalau memang sudah waktunya Pak, kita siap, pasti dikasih Allah. Kalau belum siap, Allah tidak akan mengasihi.
Kemudian siapa lagi yang gagal, Bu? Ini termasuk nih, makanya dikatakan Rasulullah itu memang bahaya fitnah dunia ini. Sahabat Rasulullah sendiri, Pak, itu Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini kan kita tahu, Pak, sholat jamaah, rajin ke masjid. Jadi ini petanda juga. Jadi orang-orang yang rajin ke masjid, ikhlas karena Allah dengan penderitaannya, itu baru aman hidupnya, Pak. Sa'labah sholat jamaah, habis maghrib lari pulang, besok macam itu pula. Setelah beberapa hari diperhatikan Rasulullah, Sa'labah, apa yang menyebabkan kau terburu-buru pulang asal habis maghrib itu? Kain sarung cuma satu ya Rasulullah, sementara waktu maghrib pendek, jadi aku bergantian dengan istriku. Disitulah dimasukkannya rasanya, Bu. Doa kau kan makbul ya Rasulullah, doakanlah aku kaya. Ini sama kejadian sama korun nih, Pak. Doakanlah aku kaya ya Rasulullah. Aku janji kalau kaya aku tunaikan hak kekayaan itu. Aku bantu orang susah untuk kepentingan di jalan Allah. Kata Rasulullah, kau doa minta kaya, kau lihat aku kaya enggak? Rasulullah itu memang mencontohkan, Pak, bahwa beliau memang di bawah sederhana malah hidupnya lagi. Pemimpin tapi di bawah sederhana lagi hidupnya. Kalau kita kan sekarang menunjuk pemimpin itu yang kaya, yang banyak duitnya. Kalau enggak banyak duitnya, cobalah maju kalau menang nih ya. Ini misalnya ada orang, Bu, dia kaya tapi bodoh, duit banyak nih, Pak. Pergi dia dikunjunginya Masjid Rahmat nih misalnya, itu dikasihnya ibu bapak duit 250 satu orang. Kasih tahu keluarga, Pak, berapa orang keluarga di rumah yang bisa milih? Ada 4, ini 1 juta, kalau berapa juta. Sudah tuh ada satu lagi caleg lillahi ta'ala, Pak. Udah pakai duit, Pak. Ngajak aja, pilihlah saya bapak ibu. Yang menang yang mana, Pak? Jujur aja, Bapak. Yang berduit itulah yang menang. Itulah ngerinya ya, Pak ya. Orang pasti memilih yang berduit. Begitu juga siapa calon wali kota, ini yang dia yang kaya. Ini nanti ini lagi siapa, ini yang kaya. Pasti yang kaya selalu yang dipilih. Apakah itu salah? Sebetulnya enggak juga, Bu. Anggapan masyarakat kan kalau orang kaya itu dia enggak banyak lagi butuh banyak macam-macam. Nanti kalau orang miskin nanti malah jadi dia banyaklah yang kan di apanya lagi. Itu ada juga pandang orang seperti itu. Cuman intinya itu bahwa anggapan orang yang sukses itu adalah orang kaya saja. Padahal para nabi pun hidupnya di bawah sederhana. Apa jawaban Sa'labah, Bu, ketika Rasulullah mengatakan, kau minta kaya sama aku, kau nampak aku kaya enggak? Kata Sa'labah, kalau kau kan nabi, kau enggak butuh kekayaan. Kalau kami ini kan orang biasa, Rasulullah, kami butuh kaya. Pokoknya doakanlah aku ya Rasulullah, aku menjadi kaya. Rasulullah tidak mau mendoakannya, Pak. Karena udah ada kejadian yang seperti ini, tidak mau Rasulullah doakan. Tapi tiap jumpa dibujuknya terus. Nah, karena sudah berulang-ulang, Bu, itu sudah menjadi janji, Pak. Jadi kalau sudah berulang-ulang, sama dengan orang yang mengaku berzina di masa Rasulullah. Ada saksi, kata Rasulullah, ini aku hamil ya Rasulullah, pulang dulu sampai kau melahirkan. Sudah melahirkan, datang dia balik, rajam aku ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Pulang dulu, susukan anak kau selama 2 tahun. Setelah nyusu, datang lagi, Pak, berarti sudah 3 kali. Baru dijatuhkan hukum Allah. Itu juga ini minta udah berulang-ulang, berarti ini sudah menjadi ikrar. Berarti dia betul-betul sudah berjanji. Kemudian bukan dia yang didoakan Rasulullah, Pak. Dikasih Rasulullah dia kambing bunting,
Kambing itulah yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi bukan Sa'labahnya yang didoakan, Bu. Karena kok orang udah pernah didoakan Nabi Musa dulu, korun gagal. Jadi Rasulullah tidak terkena juga imbas dari ini, karena yang Rasulullah doakan adalah kambing. Kalau kambing yang didoakan, siapapun yang memelihara kambing itu pasti dapat berkah ya. Sama Rasulullah menanam kurma, datanglah Umar ikutlah nanam, yang kurma Umar tidak tumbuh, kurma Rasulullah tumbuh. Nah. Kemudian berkah doa Rasulullah, Bu, kambing ini mulai beranak, bagus-bagus, hidup semuanya, tidak ada yang mati. Kemudian lahir lagi anaknya banyak, terus berkembang, Awalnya masih rajin ke masjid, bolak-balik masjid. Udah ternak udah banyak, dibelinya lah lembah di Madinah. Setelah dia beli lembah di Madinah, mulailah jarang ke masjid karena jauh. Cuman masih ada di pantau-pantau Rasulullah, masih sholat dia enggak, masih Rasulullah di peternakannya, alhamdulillah. Setelah ternaknya maju dalam beberapa tahun, turunlah ayat usmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, disuruh ngambil zakatnya. Diutuslah 2 orang Bani Sulaim bawa surat Rasulullah. Begitu Sa'labah bin Hatib dikasih surat, apa jawaban Sa'labah? Rasulullah ini dikiranya mungkin murah merintis usaha nih, tahu-tahu main minta aja seperti ini. Berubah Pak. Jadi itu ya Bu ya, orang bisa berubah karena harta. Jadi jangan kita terkejut-kejut kita, Bu, orang dulu miskin baik kaya sombong, udah dari dulu Pak terjadi. Yang orang jarang sombong kalau kaya itu tuh bisa dihitung, Pak. Rata-rata orang kalau udah kaya dijengkal-jengkalnya aja orang lagi, Bu. Jadi begitu diminta, tunggulah dulu, aku hitung dulu, aku sibuk betul sekarang nih, pergilah kalian tempat lain dulu. Nah, dia ada 2 orang tuh, Bu, yang dapat surat mengambil zakatnya. Padahal dari sekian ekor hanya seekor yang diminta, tapi hitungan tinggi, Pak. Udah, yang satu nih mau ngasih, Pak. Oh, ini perintah Rasulullah. Oh iya, langsung dikeluarkannya zakat ternaknya. Balik ke Sa'labah. Udah Sa'labah, kami mau pulang lagi nih. Pulang aja lah dulu. Bingung lah aku nih menentukan yang mana unta mau aku kasih. Akhirnya nak mau dia, Pak. Begitu Bani Sulaim 2 orang ini sampai di Madinah, langsung kata Rasulullah, celaka Sa'labah. Celaka Sa'labah. Inilah menjadi asbabun nuzul turunnya surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini termasuk kita nih Bapak Ibu. Kenapa sakit kita tidak sembuh-sembuh, padahal kata sedekah menyembuhkan penyakit, kata zakat menenangkan jiwa, membersihkan hati. Ngapa ndak juga? Takutnya ini, Pak, udah pernah janji dulu. Kena ayat berikutnya, Bu. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menantang kebenaran. Begitu dah kaya, sedekah tak mau, nolong keluarga tak mau. Keluarga minta tolong, kalian pemalas, tengok aku perempuan aja bisa aku berusaha. Ya, dulu janji. Dulu udah pernah berjanji nih, aku kalau kaya aku bantu mama, aku bantu adik-adik aku bantu tetangga, aku bantu saudara. Jadi 77 apa kata Allah, Bu? Surat Taubah 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim.
maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati ila yaumil yalqaunahu bima akhlafullah, pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, karena mereka selalu berdusta. Jadi kalau udah ditanamkan Allah kemunafikan, sampai bertemu dengan aku tidak akan ada perubahan. Rajin sholat, kelakuan buruk juga, rajin sedekah, pokok ditanamkan Allah kemunafikan dalam hatinya, tidak ada lagi dipandang oleh Allah. Jadi ada bu ya, ibu ini udah rajin sedekah dia, tapi sakit tidak hilang, kecemasannya tinggi, anxiety itu bu ya. Kalau ada orang kena penyakit anxiety ini kan sering kecemasan, panik. Udah berobat bu, enggak juga berobat berkali-kali. Akhir saya bilang, ibu sebelum kaya ini dulu, dia kan saya kenalnya dia udah rajin sedekah pak. Ibu dulu pernah berjanji enggak sama Allah ketika susah, kalau kaya akuan. Oh rupanya iya pak, tidak dilakukannya bu, malah dia benci adik-adiknya, malah dia tidak mau sedekah pada saat itu. Udah sakit-sakit baru sedekah. Nah maksud saya itu, Allah akan tetap mengampuni dosa ibu selama kita ini bernapas. Tapi nikmati saja hukuman Allah di dunia itu ya, pencemas ya, gelisah, hati tidak tenang, ketakutan yang tidak beralasan. Pokoknya tiba-tiba aja nanti takut apa, nggak betah tuh kalau udah takut goyang jantung, ceklah jantung balik, masuk UGD gitu-gitulah bu. Yang Sa'labah ini lebih parah lagi pak. Begitu ayat ini turun, 3 ayat ini 75, 76, 77, rupanya ada saudaranya yang dengar, family dia. Pergi dia ke tempat Sa'labah, gawat kau Sa'labah, gara-gara kau tidak mau berzakat, turun ayat khusus untuk kau. Nah kalau Sa'labah ini marah betul Allah bu, karena dia berjanjinya sama Rasulullah, tidak taunya dia berdusta. Mendengar ayat ini bangkit cemas Sa'labah pak. Barulah diambilnya untanya bu, dibawanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini zakat hartaku. Kata Rasulullah, maaf Sa'labah, Allah telah melarangku menerima zakat darimu. Apa yang paling pedih dari itu lagi pak, tidak diterima lagi bu. Meninggal Rasulullah, dibawanya zakat hartanya ke Abu Bakar. Abu Bakar, terima zakat hartaku. Kata Abu Bakar, Rasulullah aja nak mau nerima, apalagi aku, tidak berani lah aku. Akhirnya ke Utsman pak, Utsman pun tidak berani nerima. Itulah hukuman Allah kepada orang-orang yang pernah berikrar, berjanji kalau kaya aku akan membantu. Nah, ternyata di zaman sekarang apalagi pak, lebih banyak lagi nih fitnah yang seperti ini. Dulu miskin, tak tanggung baiknya, rajin ke masjid, datang paling awal, pulang paling terakhir. Sering saya perhatikan tuh pak ya, ada mengeluh waktu itu orang kaya di masjid di Pekanbaru nih. Ada 5 orang anak muda Ustadz, rajin ke masjid dari subuh sampai isya. Simpatilah saya sama mereka karena ketaatan mereka itu tinggi. Akhirnya saya bilanglah kepada 5 orang ini, kalian saya kasih modal, kalian buka usaha, karena perhatian orang kaya nih. Sejak saya kasih modal tuh tidak pernah lagi ke masjid. Itulah pak, orang gampang bu ya berubah ketika dia sudah ada masjid ditinggalkannya. Dan itu berlaku bu. Mungkin kalau kita ceritakan masing-masing dekat-dekat kita, orang dekat kita, pasti banyak yang seperti ini. Dulu miskin baik, sekarang kaya sombong, tidak bisa diminta sedekah. Kadang dijengkal-jengkalnya orang, kalian miskin karena kalian pemalas, tengok aku. Kan seringnya seperti itu. Jadi ini fitnah yang dimaksudkan Rasulullah itu yang membahayakan umat Islam, yaitu harta dunia ini. Kalau sempat kita terus mengejar harta, maka pikiran tambah kacau. Jangan berharap tenang untuk bisa sholat.
Yang membuat bapak ibu tenang sekarang ini di masjid ya karena tidak begitu lagi memikirkan dunia. Karena udah terasa dengan taat kepada Allah banyak kemudahan-kemudahan dikasih Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah keuntungannya, Pak. Kemudian, Pak, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan kepada para sahabat, waspadalah terhadap kesenangan dunia dan wanita. Sebab fitnah pertama yang muncul di kalangan Bani Israel dan menghancurkan mereka adalah karena dunia dan wanita. Nah, jadi ini pula diingatkan lagi oleh Rasulullah SAW, Pak. Karena memang, Bu, sahabat Rasulullah sendiri aja, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada nama sahabat bukan di kalangan tabi'in, Pak, namanya Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim ini, Bu, penghafal Quran, faham bahasa Arab, kemudian pejuang Islam. Nah, ini betul udah kuat imannya tuh, Pak, penghafal Quran, paham Quran, pejuang Islam. Sewaktu mengepung benteng orang Romawi, Pak, nampak dia cewek cantik. Lama dipandangnya, Bu. Wah, sampai jatuh cinta dia sama cewek. Dibuatnya lah surat, bagaimana supaya aku bisa memiliki dirimu. Jawaban perempuan itu apa, Bu? Tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad, Pak. Nah, apalagi lah macam-macam kita ini, Pak. Penghafal Quran tuh, paham Quran, akhirnya murtad gara-gara wanita. Jadi tidak salah Rasulullah tuh mengatakan itu, Pak. Ternyata memang dahsyat pandangan mata terhadap wanita. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia rajin, Bu, ngajar ngaji kepada sahabat sampai gelarnya Al-Mukri, orang yang betul-betul disayang oleh Umar untuk mengaji. Namanya Abdurrahman bin Muljam, Pak. Orang yang sangat disayang oleh Umar bin Khattab. Rupanya, Bu, dia mau nikah dia, tapi dia tidak tahu awalnya bahwa bapak perempuan ini dibunuh oleh pasukan Ali bin Abi Thalib karena mereka sudah melenceng dari Islam. Jadi, Bu, perang Nahrawan itu, Bu, perang antara Ali dengan penghafal Quran, Pak. Tapi penghafal Qurannya melenceng, Bu. Mereka itu mengartikan Quran sesuai dengan nafsu dia. Jadi banyak yang sudah menyalah, Pak. Akhirnya diperangi oleh Ali. Rupanya di antara yang terbunuh itu dia punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini mau nikah sama Abdurrahman bin Muljam. Aku mau menikah denganmu, tapi maharnya satu cuman. Apa? Bisa enggak kau penggal kepala Ali untukku? Itu maharnya, Pak. Setaat-taat itu manusia berubah saat itu juga, Pak. Nah, jadi tanggal 17 Ramadan yang memenggal kepala Ali itu inilah Abdurrahman bin Muljam. Dahsyat enggak tuh? Sesoleh-soleh itu manusia bisa jadi macam itu jadi, ya, Pak. Makanya, Bu, perhiasan dunia yang paling membahagiakan itu adalah istri yang soleha. Kalau sekarang ini Pak, ini yang baru-baru ini terjadi, ya, Bu, ya. Istri sama anak kompak membunuh bapak. Ngeri enggak tuh? Gara-gara dia terikat utang, Bu. Bapaknya pengusaha, istrinya pengutang-pengutang, enggak mau dia bantu lagi, Pak. Berakal dia berdua, Bu, anak sama ibu, membunuh suaminya. Itu dahsyatnya, Bu, ya.
Terus ada lagi dulu perempuan yang mendalangi perampokan suaminya sendiri. Nah, rupanya zaman dulu terjadi, zaman sekarang ngeri juga, Pak. Bekerja sama dia untuk membunuh suaminya, merampok suaminya. Walaupun akhirnya ketahuan juga barang busuk nih. Polisi ini kan hebat, Pak. Mereka belajar psikologi, cara nanya orang, reaksi orang ketika ditanya itu. Nah, ini akhirnya menghancurkan Abdurrahman bin Muljam. Yang satu lagi yang paling menghebohkan dunia itu siapa, Bu? Ulama Madinah yang akhirnya jadi ateis, yaitu Muhammad Al-Qasimi. Ulama tuh, Pak. Nah, jadi jangan kita kira kita ini aman nih, Pak, dari fitnah wanita. Ulama Madinah yang memilih untuk murtad, padahal bukunya sampai hari ini masih dipakai para ulama. Itu meninggalnya jadi ateis setelah dia menikah. Itulah ngerinya pengaruh itu, Pak. Dunia dan pengaruh wanita. Bukan wanita ini jahat sebetulnya, Pak. Karena wanita ini kata udah jelas dia diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau tidak hati-hati meluruskannya dia patah. Kalau dibiarkan dia terus dia bengkok. Nah, makanya pesan Allah di dalam Al-Quran itu tuh, Bu, ya, mengajarkan kepada para bapak sebetulnya untuk dia kan sudah dikasih tahu oleh Allah, Pak, bahwa ada di antara ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara pasanganmu, baik suami ataupun istri, dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, ini memang sudah dikasih tahu Allah, Pak. Istri bisa jadi musuh, suami bisa jadi musuh, anak bisa jadi musuh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, jadi setelah dikasih Allah, cuman Allah kasih tahu, Pak. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi tidak boleh pula gara-gara istri menjadi musuh, istri ditinggalkan, anak menjadi musuh, anak dihukum. Rupanya tidak pula boleh dalam Islam, disuruh mengampuni dan memaafkannya. Makanya Nabi Nuh itu, Bu, sejahat apapun istrinya tetap tidak mau dia pisah, Pak. Nah, tetap dia sayang sama istrinya. Nabi Lut tetap sayang dia sama istrinya, Bu. Walaupun akhirnya Allah mengatakan istrimu bukan golonganmu, Lut. Nah, gitu juga kepada Nabi Nuh. Istrimu bukan golonganmu, Nuh. Dia sayang sama istrinya. Anaknya kan An-Nuwa waktu mau tenggelam itu sempat dipanggil oleh Nuh. Sini nak, sini nak. Kata Allah, dia termasuk orang yang ditinggalkan. Jadi fitnah ini, Bu, orang banyak mengartikan fitnah ini kalau kita difitnah orang aja. Sebetulnya, Pak, fitnah itu artinya itu bisa syirik. Wal fitnatu asyidda minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dosa dari membunuh. Fitnah di sana itu adalah syirik. Ada lagi disebut waqatiluhum hatta la takunu fitnah, dan perangilah mereka supaya tidak berlaku kesyirikan. Jadi fitnah itu bisa syirik, fitnah itu bisa ujian, bisa cobaan, fitnah itu bisa berarti siksa, fitnah itu berarti dosa. Jadi ada 10 dalam Al-Quran arti fitnah itu. Cuman kita yang taunya arti fitnah itu adalah mengatakan sesuatu tentang orang lain yang sebetulnya tidak ada pada dirinya. Itu juga fitnah juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang selalu menjaga sholatnya ini tidak tergolong hamba-hamba Allah yang diuji dengan fitnah dunia, harta, dan kita laki-laki tidak diuji pula dengan fitnah wanita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.